Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menelusuri sejarah raksasa media sosial yang kita kenal dan gunakan setiap hari, Facebook. Kita akan kembali ke masa lalu, tepatnya ke tahun 2011, sebuah tahun yang penuh dengan perubahan besar dan juga tantangan serius bagi perusahaan ini. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan membahas momen-momen krusial yang membentuk Facebook seperti yang kita lihat sekarang. Tahun 2011 adalah tahun di mana Facebook memutuskan untuk merombak total tampilan profil penggunanya. Ingat gak sih tampilan profil yang lama? Yang isinya cuma daftar status dan foto-foto terbaru. Nah, di tahun itu, Mark Zuckerberg memperkenalkan sebuah konsep radikal yang disebut timeline. Ini bukan sekadar perubahan desain biasa, teman-teman, ini adalah perubahan filosofi tentang bagaimana kita memandang jejak digital kita. Konsep di balik timeline adalah untuk mengubah profil kita menjadi sebuah cerita hidup digital yang terorganisir secara kronologis. Tiba-tiba, semua aktivitas kita, mulai dari postingan pertama, foto-foto liburan dari tahun-tahun sebelumnya, hingga status-status penting dalam hidup seperti lulus kuliah atau menikah, semuanya tersusun rapi dari masa ke masa. Kita bisa scroll ke bawah untuk melihat kembali perjalanan hidup kita di platform tersebut. Ini adalah ide yang sangat ambisius. Fitur yang paling ikonik dari timeline tentu saja adalah cover foto atau foto sampul. Ini adalah sebuah ruang visual yang besar di bagian atas profil, tempat kita bisa memasang foto yang paling merepresentasikan diri kita, hobi kita, atau momen favorit kita. Cover foto ini menjadi semacam papan reklame pribadi bagi setiap pengguna. Perubahan ini membuat profil terasa jauh lebih personal dan visual, mengubah halaman yang tadinya hanya berisi teks dan link menjadi sebuah kanvas digital yang indah. Reaksi pengguna saat itu sangat beragam, banyak yang merasa antusias karena tampilan baru ini lebih modern dan memungkinkan mereka untuk bernostalgia dengan mudah. Mereka bisa melihat kembali momen-momen indah di masa lalu hanya dengan beberapa kali scroll. Namun, tidak sedikit juga yang merasa terganggu. Beberapa orang merasa desainnya terlalu ramai dan membingungkan. Yang lebih penting lagi, banyak yang merasa khawatir tentang privasi mereka. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Dengan timeline, semua aktivitas kita di masa lalu yang mungkin sudah kita lupakan, tiba-tiba muncul kembali ke permukaan dan lebih mudah diakses oleh orang lain. Postingan-postingan lama yang mungkin sedikit memalukan atau tidak lagi relevan dengan diri kita yang sekarang, jadi lebih mudah ditemukan. Hal ini memicu perdebatan sengit tentang seberapa banyak informasi pribadi yang seharusnya kita bagikan secara online dan seberapa mudah informasi itu bisa diakses. Dan bicara soal privasi, tahun 2011 juga menjadi tahun yang sangat berat bagi Facebook dalam hal ini. Di saat mereka sedang sibuk mempromosikan desain timeline yang baru, mereka juga harus berhadapan dengan masalah hukum yang serius. Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat atau FTC secara resmi mengajukan tuntutan terhadap Facebook. Ini bukan masalah sepele. Ini adalah tuduhan serius dari badan pemerintah. Apa inti masalahnya? FTC menuduh Facebook telah melakukan praktik yang menipu pengguna terkait privasi data mereka. Salah satu tuduhan utamanya adalah bahwa Facebook telah membuat informasi yang tadinya diatur sebagai privat oleh pengguna menjadi publik tanpa pemberitahuan atau persetujuan yang jelas. Misalnya, daftar teman yang tadinya bisa disembunyikan, tiba-tiba bisa dilihat oleh semua orang. FTC juga menuduh Facebook telah membagikan data pengguna kepada pengembang aplikasi pihak ketiga, lebih dari yang seharusnya atau yang telah disetujui oleh pengguna. Ingatkan, waktu itu banyak sekali kuis-kuis atau game di Facebook yang meminta akses ke profil kita. Dan FTC menemukan bahwa praktik pembagian data di baliknya tidak transparan dan seringkali melanggar janji privasi yang dibuat Facebook kepada penggunanya. Tuntutan ini menjadi pukulan telat bagi citra Facebook, perusahaan yang sedang tumbuh pesat dan menjadi bagian dari kehidupan jutaan orang di seluruh dunia, kini dituduh tidak bisa dipercaya dalam menjaga data pribadi penggunanya. Ini adalah krisis kepercayaan yang sangat besar. Untuk menyelesaikan masalah ini, Facebook akhirnya setuju untuk berdamai dengan FTC. Sebagai bagian dari kesepakatan damai tersebut, Facebook setuju untuk tunduk pada audit privasi independen selama 20 tahun ke depan. Ini artinya, setiap 2 tahun sekali akan ada pihak ketiga yang netral untuk memeriksa dan memastikan bahwa praktik privasi Facebook sesuai dengan aturan dan tidak merugikan pengguna.
Facebook juga diharuskan untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum mengubah pengaturan privasi mereka atau membagikan data mereka dengan cara yang baru. Kesepakatan dengan FTC ini menjadi tonggak sejarah yang sangat penting, tidak hanya bagi Facebook, tapi juga bagi seluruh industri teknologi. Ini adalah sinyal kuat dari pemerintah bahwa privasi pengguna bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Perusahaan teknologi besar harus bertanggung jawab atas cara mereka mengelola data kita. Bagi Facebook, ini adalah pelajaran yang mahal yang memaksa mereka untuk lebih serius dalam membangun fitur-fitur kontrol privasi dan lebih transparan kepada penggunanya. Jadi, bisa kita lihat, tahun 2011 adalah tahun yang penuh dualisme bagi Facebook. Di satu sisi, mereka berinovasi dengan meluncurkan Timeline, sebuah cara baru yang indah untuk menceritakan kisah hidup kita secara digital. Di sisi lain, mereka tersandung masalah privasi yang serius, yang memaksa mereka untuk berbenah dan lebih bertanggung jawab. Kedua peristiwa ini, baik inovasi desain maupun krisis privasi, sama-sama memiliki dampak jangka panjang yang membentuk arah perkembangan Facebook di tahun-tahun berikutnya. Kisah Facebook masih panjang dan penuh dengan liku-liku menarik lainnya. Dari sini, kita akan melihat bagaimana Facebook terus tumbuh menjadi perusahaan raksasa, melakukan akuisisi besar seperti Instagram dan WhatsApp, hingga menghadapi tantangan-tantangan baru yang lebih besar lagi di masa depan. Terima kasih banyak sudah menyimak video kali ini. Semoga cerita tentang tahun 2011 ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Apa kenangan kalian tentang pertama kali menggunakan Timeline? Atau apa pendapat kalian tentang masalah privasi Facebook saat itu? Tulis di kolom komentar ya, saya senang sekali membaca pendapat kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.